Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Oke, malam ini saya akan membahas sejarahnya ulama Nusantara dari Purworejo, Jawa Tengah, yakni Kiai Haji Badawi Hanafi. Ini kelahiran Purworejo, tetapi nanti pada akhirnya hijrah di Cilacap. Kiai Haji Badawi Hanafi ini dilahirkan di Purworejo, ini tahun 1885 Masehi, dan meninggalnya ini sampai 1958 Masehi. Kiai Haji Badawi Hanafi ini adalah putra daripada Kiai Haji Fadil bin Kiai Haji Asy'ari atau Sengari, karena di daerah Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Banjar itu kalau baca Asy'ari dari As'ngari, jadi termasuk Robbil Ngalamin. Tapi meskipun logat Jawa, langgam Jawa, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama-ulama Nusantara, para kiai-kiai dahulu terbukti doanya selalu kun fayakun. Kiai Haji Badawi Hanafi bin Kiai Haji Fadil bin Kiai Haji Asy'ari atau As'ngari bin Soyudo bin Gagak Handoko bin Mbah Beduk atau keturunan Mataram, Yogyakarta. Jadi kalau bapaknya ini, ayahnya Kiai Fadil ini adalah seorang pedagang pakaian yang dilahirkan di kota Purworejo kurang lebih tahun 1847 Masehi. Jadi kalau perawakannya itu tinggi, besar, rapi, dan beliau suka membantu orang-orang di pasar. Ini daripada Kiai Haji Fadil, ayahnya Kiai Haji Badawi Hanafi. Kemudian di sini diceritakan juga dari pendidikan ya. Jadi pendidikan Kiai Haji Badawi Hanafi ini pernah menuntut ilmu masih waktu kecil ini di pondok pesantren Wonotulus, itu yang pertama, itu di daerah Purworejo tahun 1891 Masehi sampai 1894 Masehi. Jadi beliau menempuh di pondok Wonotulus ini selama 3 tahun, karena memang pondok-pondok pesantren Nusantara dari dulu itu masyhurnya bukan memakai bahasa Arab ya. Jadi nama-nama Arab itu baru-baru saja. Kalau dulu itu ya maksudnya dengan nama-nama daerah. Termasuk di sini disebutkan pesantren Wonotulus. Kemudian setelah dari pesantren Wonotulus, karena di sini juga ada sejarahnya, di situ selain mengaji Al-Quran juga ngaji di sekolah Ongkoloro, namanya itu sekolahnya Ongkoloro. Ini mengaji tentang tauhid, usuluddin, fikih, dan lain sebagainya. Kiai Haji Fadil jadi menantu dari Kiai Haji Ahmad Nur, jadi putra dari Kiai Haji Imam Puro. Jadi Mbah Fadil ini adalah menantu Kiai Haji Ahmad Nur, putra atau putranipun dari Kiai Haji Imam Puro atau Imam Mahfuro, orang yang pertama dakwah Islam daerah Purworejo. Jadi menurut cerita bahwasannya Mbah Imam Puro ini masih keturunan daripada Ki Ageng Pemanahan Mataram, dan termasuk Mbah Fadil ini adalah santri kinasih dari Mbah Imam Puro. Jadi kalau dilihat dari sanad ilmu dan sanad guru di sini sudah terbukti. Sesuai dengan dawuhnya Abu Yam Ma'ruf Al-Bandani, setiap hari beliau menyampaikan bahwasanya Wali Songo itu meneruskan perjuangan daripada kerajaan yang ada di Nusantara. Kemudian Wali Songo melahirkan ulama-ulama Nusantara. Terbukti salah satunya di sini ada Mbah Imam Puro yang syiar di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian jadi Mbah Imam Puro ini selalu mengawasi perkembangan santri-santri dalam mengaji. Termasuk ini suatu malam
Mbah Imam Puro mengelilingi santri-santrinya pas waktu tidur. Nah, di situ melihat ada sinar terang yang keluar dari pusar salah satu seorang santrinya. Kemudian beliau menyobek sarung santri tersebut. Dan di siangnya kemudian beliau bertanya, mengumpulkan santri-santrinya, siapa sarungnya yang sobek tadi malam? Dan disinilah Mbah Fadil mengacungkan jarinya. Kemudian Mbah Fadil ini singkat cerita dijodohkan dengan cucunya, yakni putri daripada Kiai Haji Ahmad Nur. Dan dari pernikahannya, jadi Mbah Fadil ini ayahnya tadi Kiai Badawi Hanafi ini mempunyai putra 9 putra. Yang pertama Kiai Haji Thohir, ini Pondok Wonotulus. Yang kedua Kiai Haji Muhammad Soleh, Kelamudan Karangrejo Loano Purworejo. Ini ayahnya Nyai Khotijah Nadir Kebarungan. Ada Nyai Maryam atau Nyai Mukti Kedung Dowo Trirejo Loano. Ada Kiai Haji Bakri Desa Karangrejo Kutuarjo Purworejo. Kemudian ada Kiai Haji Muhsin, ini Winong Kemiri Purworejo. Ada Kiai Haji Ali Kaligeseng Kemiri Purworejo. Kiai Haji Abu Yahya meninggal di Mekah. Dan di sini juga ada Kiai Haji Mahmud Wonotulus, Kiai Haji Ahmadi Gintungan Gebang Purworejo. Jadi setelah menikah Kiai Haji Fadil ini, ayahnya Kiai Badawi ini, diminta masyarakat untuk berdakwah di Wonotulus dan kemudian membangun sebuah masjid pada tahun 1870 Masehi. Kemudian karena banyaknya santri yang berdatangan dari pelosok-pelosok daerah, akhirnya dibangunlah pondok pesantren Wonotulus pada tahun itu. Kemudian Kiai Badawi melanjutkan pondok pesantrennya di Pondok Pesantren Loning Purworejo tahun 1895 Masehi sampai 1101 Masehi. Jadi di sini mondoknya 6 tahun ya. Jadi setelah Kiai Fadil dan istrinya Nyai Ibu Nyai Sofia ini merasa anaknya sudah cukup besar, beliau bertekad bulat untuk memondokkan putranya ini dan memondokkan di pondok pesantren. Kemudian Kiai Haji Badawi Hanafi ini karena pintar ngaji, beliau ketika umur 11 tahun beliau menyelesaikan ngaji Al-Quran di pondok pesantren Wonotulus dan dipondokkan di pesantren Loning. Ini melanjutkan pendidikan Al-Qurannya. Yang waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Mukri dengan dibantu adik-adiknya, termasuk ada Kiai Samhudi, Kiai Sahlan, Kiai Abdullah Mahlan, cucu-cucu Mbah Imam Rafi'i. Pondok pesantren ini didirikan, Pondok Loning ini di Purworejo sekitar tahun 1800-an. Jadi kalau dari tempat kelahirannya itu sekitar 10 km. Oleh Raden Muhammad Haji Rafi'i, ini paman Pangeran Diponegoro, guru Imam Puro yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Imam Rafi'i, bin Pangeran Hangabehi bin Sunan Amangkurat IV, bin Sunan Pakubuwono I, bin Sunan Amangkurat I, bin Sultan Agung Hanyokrokusumo, bin Sinuwun Sidokrapyak, bin Panembahan Senopati, bin Ki Ageng Pamenahan, bin Ki Ageng Selo, bin Ki Ageng Geni Slawean Solo, bin Ki Ageng Selo. Kalau dilanjutkan lagi nanti ada bin Ki Ageng Getas Pendowo. Nah ini nanti lahirnya sampai ke Majapahit. Kemudian setelah itu mondok yang ketiga kali, ini mondok di pesantren Bendo Kediri, di pondoknya Kiai Khozin ya. Kalau di Jawa Timur pasti banyak yang mengenal Kiai Khozin. Ini mondoknya di sana kurang lebih sampai 20 tahun lamanya di pondok Bendo Kediri. Dan di sana selama 20 tahun itu mondok, Kiai Haji Badawi ini tidak pernah meminta kiriman, karena selain ngaji, Kiai Haji Badawi di situ ikut bantu kerja atau ngabdi ya, termasuk garap sawah, ikut kuli bangunan, pokoknya apapun dikerjakan. Tetapi selain membantu kiai, beliau juga di situ sering, karena termasuk salah satu santri kitasinya Mbah Khozin,
atau Syekh Khozin Pondok Bendo Pare ini, beliau sering diutus untuk membantu menjadi imam di masjid saat itu. Dan ada sebuah karomah yang masyhur diceritakan pada saat itu, bahwasanya ketika Kiai Khozin itu mau mengambil wudhu, karena termasuk salah satu tugas pengabdian daripada Kiai Haji Badawi saat itu adalah ngisi kulah atau mengisi tempat wudhu itu untuk tempat mandi. Dan disitulah akhirnya Mbah Kiai Badawi ini waktu muda itu segera mengambil air dan mengisi bak air tersebut, dan dalam waktu sekejap alhamdulillah bak tersebut itu bisa penuh. Ini salah satu karomah daripada Kiai Badawi yang masyhur diceritakan di Pondok Benda Pare saat itu, di pondoknya Kiai Khozin. Lah Kiai Haji Khozin ini sebenarnya masih keluarga daripada Seisan Jampes. Jadi kalau nggak salah Kiai Haji Khozin ini adalah masih dari adiknya Kiai Dahlan Jempes Kediri. Lah Kiai Dahlan ini mempunyai putra namanya Syekh Ihsan Jampes yang masyhur mengarang kitab tentang kopi dan rokok. Jadi kalau kita runut dari nasab silsilah ulama Nusantara, sebenarnya satu dengan yang lain saling berkaitan. Kemudian karena dirasa cukup mondok selama 20 tahun lamanya di Benda Pare di Kiai Haji Khozin, Kiai Haji Badawi muda ini diutus untuk pulang. Kalau bahasa kasarnya diusir, wes kamu pulang wae, wes cukup, kamu siar di sana di daerahmu. Kemudian sampai diantar Mbah Khozin ini, saking sayangnya dengan Mbah Badawi saat itu, diantar sampai ke stasiun. Tetapi karena Mbah Badawi ini haus ilmu, akhirnya beliau tidak langsung pulang, tetapi mondok lagi di Pondok Pesantren Lirap Kebumen Jawa Tengah. Di Pondok Kebumen ini saat itu diasuh oleh Mbah Ibrahim, jadi kurang lebih 3 tahun. Jadi setelah 20 tahun di Benda Pare, Mbah Khozin kemudian disuruh pulang, tetapi tidak langsung pulang, masih haus ilmu, dan akhirnya di situ pondok lagi 3 tahun lamanya di pondoknya Mbah Ibrahim saat itu tahun 1921 Masehi sampai 1924 Masehi. Dan disitulah kemudian beliau akhirnya tirakat untuk memilih tempat-tempat yang akan dijadikan pondok pesantren. Di antaranya yang beliau tirakati adalah termasuk di daerah Kuripan, ini Cilacap Kota, dekat Daun Lumbung. Kemudian ada di daerah Sumur Gemuling, ada Sitinggil dan Kesugihan. Jadi Kesugihan inilah yang nanti pada akhirnya Mbah Badawi Hanafi ini mendirikan pondok pesantren. Karena tahun 1910 Masehi, jadi ayahnya Kiai Fadil tadi itu hijrah ke Kesugihan. Kemudian baru tahun 1914 Masehi pindahlah ke Desa Platar namanya, yang saat ini ada pondok pesantrennya beliau. Dan memang di situ disebutkan, saya membaca sejarahnya ini, awalnya itu nama pondoknya bernama Pondok Pesantren Kesugihan. Pondok Pesantren Kesugihan. Jadi saya ingat dawuhnya Abu Yam Ma'ruf Al-Bantani, kalau yang asli Pondok Nusantara itu nama daerah. Dan bahkan banyak yang konsultasi ingin mendirikan majelis atau pondok pesantren kepada Abu Yam Ma'ruf Al-Bantani, pasti disarankan untuk memberikan nama pondok atau majelis nama daerah, dan bahkan di belakangnya dikasih nama Al-Jawi. Ini saya ingat dan saya sering menyaksikan hal itu. Ternyata betul, termasuk Kiai Badawi ini mendirikan pondok pesantren tidak ribet-ribet, dikasih nama Pondok Pesantren Kesugihan. Tapi sekitar mungkin tahun 80-an itu putranya mengganti nama Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, karena alasannya saking senengnya Mbah Badawi ini ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Itu sekelumit sejarah daripada Mbah Badawi Hanafi. Kemudian ini saya sebutkan dulu Pak Imran biar nanti nyambung ya. Siapa tahu nanti ada cucu buyutnya yang melihat video ini, semoga nanti suatu saat bisa silaturahmi ke Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang.
Jadi Mbah Badawi Hanafi ini mempunyai putra putri ada 14. Yang pertama Ibu Nyai Hajah Nasiroh, istri Kiai Muhson, ini pengasuh pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin Kesugihan. Ada Ibu Nyai Murtojiatur Rohmah, ini istri dari Kiai Abdul Wahab, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Manarul Huda Kesugihan. Ada Kiai Mustafa Al-Makki. Ada Nyai Maunah, ini istri Kiai Abdul Rahim, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Azhar Citangkolo Banjar Jawa Barat. Ada Ibu Nyai Hajah Mumbasitoh, istri Kiai Abdul Rahim, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Azhar Citangkolo Banjar Jawa Barat. Ada Kiai Ahmad Mustoleh Badawi, pengasuh pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin Kesugihan setelah Kiai Muhson. Kiai Hasbullah Badawi, pengasuh pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin Kesugihan yang sekarang. Dan Mbah Hasbullah Badawi ini pernah menjabat Muhtasar PBNU. Kemudian ada Neng Mutamimah, meninggal waktu kecil. Ada Nyai Hajah Mutasingah, istri Kiai Zaini Ilyas, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Pesawahan Rawalu. Ada Ibu Nyai Hajah Marhamah, istri Kiai Abdul Kohar, pengasuh pondok pesantren Samsul Huda Kedung Rejo. Ada Gus Amir, meninggal waktu kecil. Gus Marhum, meninggal waktu kecil. Ada juga Ibu Nyai Hajah Kholisoh, pernah bersuamikan Kiai Salim, Kiai Abdul Rozak, Kiai Soleh, Kiai Kabib, Kiai Satori, dan Kiai Masrur. Nah, mungkin kemudian karangan kitab beliau mengarang kitab namanya Niat Ingsun Ngaji dengan Berbahasa Jawa. Kemudian inilah sekelumit sejarah daripada Kiai Badawi Hanafi. Kemudian beliau meninggalnya ini pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1371 Hijriah, bertepatan tanggal 17 April 1958 Masehi, tepatnya di daerah Desa Platar, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Jadi pernah kita ngaji kemarin di Adipala, di Cilacap itu lokasinya berdekatan. Mungkin jarak berapa kilometer karena tetangga kecamatan persis. Nah, mungkin ini sejarah daripada Kiai Badawi Hanafi. Semoga bermanfaat untuk penjelasan semua. Mari kita kirim doa Fatihah untuk Kiai Badawi Hanafi beserta dzurriyyahnya dan para murid-muridnya. Semoga suatu saat dzurriyyahnya dan para murid-muridnya dan muhibbinya bisa silaturahmi ke Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang. Biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.